Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Ngatifatul Atfal, mahasiswa PPG dalam jabatan transformasi batch 3 tahun 2025. Mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti di LPTK Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan NIM 254081171 pada hari Kamis 9 Oktober 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Bukateja kelas 10-5 dengan materi Al-Huliyatul Al-Khamsah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Belum kegiatan pembelajaran dimulai, silahkan ketua kelas untuk menyiapkan kelas, kemudian memimpin doa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Mas Faang, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Silakan. Hiduplah Indonesia Raya tua, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, hari ini ada yang tidak masuk sekolah? Ada. Siapa ini yang tidak masuk sekolah? Okta. Karena sakit. Oke, kita doakan bersama-sama semoga teman-teman kalian yang hari ini berhalangan hadir di sekolah ini semoga cepat sembuh. Oke. Siap untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini? Siap. Siap ya, sudah
mempersiapkan semuanya, mentalnya, kemudian fokusnya sudah berada di kelas ini semuanya ya? Iya, sudah tidak memikirkan hal-hal lain di luar kelas, oke? Anak-anak, sebelum memasuki pelajaran, alangkah baiknya kita membaca atau tadarus Al-Quran terlebih dahulu. Kita bareng-bareng bertadarus bersama untuk memfokuskan diri kita, menyiapkan diri kita untuk masuk pada pembelajaran. Kita mulai dengan ta'awudz bersama-sama. Dimulai. Untuk pembelajaran pagi hari ini kita akan membahas bab tentang Al-Kulliyatul Al-Khamsah. Sudah pernah dengar istilah ini? Belum pernah. Sudah pernah membaca buku yang berkaitan tentang Al-Kulliyatul Al-Khamsah? Kira-kira penasaran apa enggak ini tentang Al-Kulliyatul Al-Khamsah? Iya. Penasaran ya? Iya. Kalau sebelumnya di pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang arti keimanan, kayak gitu ya. Yaitu iman adalah apa kemarin? Meyakini di dalam hati, kemudian mengucapkan dengan lisan dan mengaplikasikan dengan amal perbuatan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Al-Kulliyatul Al-Khamsah. Kayak gitu ya. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Bu Atfal akan bacakan tujuan pembelajaran dari bab ini. Kayak gitu ya. Oke, tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu menganalisis pengertian dan macam-macam Al-Kulliyatul Al-Khamsah. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis implementasi Al-Kulliyatul Al-Khamsah atau 5 prinsip dasar hukum Islam. Yang ketiga, peserta didik mampu menyajikan paparan tentang Al-Kulliyatul Al-Khamsah atau 5 prinsip dasar hukum Islam. Dan yang terakhir adalah peserta didik dapat menumbuhkan kepedulian dan kepekaan sosial di masyarakat. Nah, untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai dengan membahas tentang pengertian atau definisi dari Al-Kulliyatul Al-Khamsah ya. Dilihat dari segi bahasa, Al-Kulliyatu itu berarti prinsip dasar. Jadi ini berasal dari bahasa Arab ya, berasal dari dua kata, Al-Kulliyatu dan Al-Khamsah. Al-Kulliyatu artinya prinsip dasar, kemudian Al-Khamsah itu artinya adalah 5, khamsah, khamsatun, 5 kayak gitu ya. Jadi secara etimologi atau secara bahasa arti Al-Kulliyatul Al-Khamsah adalah 5 prinsip dasar hukum Islam. Sedangkan etimologi atau secara istilah arti Al-Kulliyatul Al-Khamsah ini adalah apa? 5 prinsip hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan, kebaikan, dan jika tidak ada atau tidak dilaksanakan ini semuanya 5 prinsip dasar ini, maka akan muncul kerusakan ya. Oke, yang berikutnya setelah materi Bu Atfal jelaskan tadi, Bu Atfal akan menyampaikan atau memberikan 5 permasalahan sosial yang seringkali muncul di lingkungan kita sehari-hari. Bu Atfal akan bagikan 5 artikel ya, kemudian kalian akan Bu Atfal bagikan LKPD atau lembar kerja harus bagaimana sih atau harus diapakan ini kayak gitu ya. Tapi sebelum ya Bu Atfal bagikan artikelnya, kita bagi kelas ini menjadi 5 kelompok ya. Secara acak kita mulai berhitung ya.
Dari 1 sampai 5 berulang sampai selesai. Siap? Iya. Dimulai. 1 3 4 5. 1 3 4 5. Ya? Sudah menemukan kelompoknya masing-masing? Sudah. Bu Atfal bagikan artikelnya, kemudian LKPD dan lembar untuk berdiskusi, ya. Nah, nanti kalian diskusikan isi dari artikel yang nanti Bu Atfal bagikan, kemudian kalian cari intisari atau kesimpulan resum dari kisah atau artikel yang kalian baca. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana sih penerapan Al-Kuliyatul Al-Khamsah atau 5 prinsip dasar hukum Islam pada permasalahan sosial tersebut. Kayak gitu ya. Penerapannya gimana nih? Apakah sudah menerapkan tokoh yang ada di artikel itu sudah menerapkan Al-Kuliyatul Al-Khamsah atau belum? Kayak gitu ya. Kemudian jelaskan apakah pada artikel tersebut terjadi pelanggaran Al-Kuliyatul Al-Khamsah, ya. Kemudian jelaskan yang dilanggar itu yang apa dan kenapa kalian menyebutkan atau mengatakan ini misal melanggar agama atau hifzu ad-din karena tokoh ini melanggar atau melakukan tindakan A, B, C, D seperti itu. Jelas? Jelas ya. Bu Atfal bagikan. Sudah dapat semua? Oke. Ya, silakan pertanyaannya. Jawabannya di sini. Ayo, ada suaranya. Aku muat tuh. Namanya dibaca, nanti teman-temannya bisa mendengarkan, kemudian nanti didiskusikan permasalahan yang muncul di artikel ini itu apa, gitu ya. Ya, kelompoknya ya di kertas kayak gitu. Kemudian tuliskan ini, deskripsikan masalah sosialnya yang dilanggar yang mana nih? Apa namanya sih tokoh yang ada di artikel ini melanggar lebih dari satu prinsip. Misal orang ini hifzu an-nafas kayak gitu dengan awan. Terus kayak lebih mendekat. Ya intinya udah satu buri lah ya. Terus kasih Saatnya jam kenal dimulai. Awas dong. Nah, ini udah mulai selesai ya. Bisa nanti teman-temannya menghias biar lebih menarik ya. Langsung saja. Ya. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah ya. Silakan kita mulai presentasi kelompok 1 ya. Kita mulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan untuk seluruh anggota kelompok 1 untuk maju ke depan dan semuanya kasih apresiasi dong untuk teman-teman kalian yang maju ke depan. Bagi kelompok lain, bagi anggota kelompok lain, silahkan memperhatikan presentasi dari kelompok 1. Kemudian kalian cermati hasil dari diskusi kelompok 1. Kemudian dipersilahkan nanti salah satu atau beberapa dari kalian boleh memberikan sanggahan, boleh bertanya, atau mungkin boleh menambahkan kalau ternyata jawaban atau hasil diskusi kelompok 1 menurut kalian kurang tepat. Jelas ya? Jelas. Oke, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pakai ini nggak apa-apa? Perkenalkan, nama saya Akmalia Disnastika. Nama saya Ninda Galang Arianto. Nama saya Sarvina Ditayati. Saya Syfaur Rahmah. Saya Cikani Pramesti. Saya Ernesti Saifani Nakwa.
sini kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kelompok kami. Menurut data WHO pada 2019, Indonesia memiliki rasio bunuh diri 2,4 per 1000 penduduk. Beberapa kasus tindakan bunuh diri diantaranya: 1. Mahasiswa UNES pada tahun 2023 di Mall Paragon, Semarang. Tokoh-tokoh pada Yang keras, artikel Mbak. tersebut belum mampu menerapkan al-kulliyatun al-khamsah dalam kehidupan sehari-hari. Para tokoh yang ada di artikel melanggar hifzu al-adin karena melanggar aturan agama. Tokoh tersebut melanggar hifzu an-naf karena tidak mampu menjaga nyawa atau jiwanya. Ya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silahkan. Barangkali ada penjelasan dari kelompok 1 yang kurang jelas atau memunculkan pertanyaan-pertanyaan di pikiran kalian, bisa langsung ditanyakan saja kepada kelompok 1. Monggo, siapa yang mau bertanya? Oh iya, silahkan dengan Mas siapa? Afandi. Mas Afandi, silahkan pertanyaannya ya. Boleh berdiri, Mas? Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Afandi Arif Putra. Di sini saya izin bertanya. Dalam di kelompok 1 disebutkan bahwa tokoh-tokoh yang disebutkan itu hanya melanggar hifzu al-din Ad-din. dan al-nafs. Ya. Apakah tidak ada pelanggaran Pelanggaran lain terkait tersebut? Iya. Nih, Mas Afandi tanya, kalian tadi menyebutkan hanya ada 2 pelanggaran yang terjadi pada kisah itu ya, atau pada artikel itu. Yang pertama, ketika tokoh di sini melakukan bunuh diri, melanggar hifzu ad-din karena melanggar aturan agama, seperti itu ya. Terus yang kedua, apa tadi? Melanggar hifzu an-nafas atau tidak bisa menjaga jiwa karena tidak bisa menjaga nyawanya atau melakukan bunuh diri itu. Nah, pertanyaan dari Mas Afandi adalah, ada nggak sih pelanggaran lain yang mungkin muncul? Barangkali mungkin di penyebabnya ya, Mas. Kok bisa ada orang melakukan bunuh diri? Barangkali ada pelanggaran prinsip hukum yang lainnya kayak gitu ya. Monggo bagi kelompok 1 untuk menjawab. Terima kasih untuk Mas Afandi. Yang keras. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon maaf, saya izin menjawab. Saya ada satu lagi, yaitu salah satu tokoh pada artikel melanggar hifzu an-nafs karena mereka melakukan pergaulan bebas atau berpacaran. Begitu. Apakah bisa diterima jawaban dari saya? Kenapa? Karena di situ disebutkan mahasiswa tersebut memiliki pergaulan bebas atau berpacaran. Jadi itu termasuk penyebab terjadinya mahasiswa tersebut melakukan bunuh diri. Ya, jadi ada penyebab yang membuat salah satu tokoh di artikel tersebut melakukan bunuh diri, yaitu sebelum melakukan bunuh diri ternyata tokoh tersebut melakukan pergaulan bebas ya, yaitu dengan berpacaran. Kemudian karena hubungan bebas ini akhirnya si tokoh ini memutuskan untuk melakukan tindakan bunuh diri. Seperti itu? Betul. Tangan semuanya untuk kelompok 1. Kita kasih apresiasi. Terima kasih banyak dan silahkan kembali ke mejanya masing-masing. Matur nuwun. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok-kelompok yang sudah mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Kemudian terima kasih juga ya kepada teman-teman kita yang tadi sudah menanggapi, sudah berani bertanya, kemudian sudah berani untuk mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lainnya. Kita aplaus atau tepuk tangan untuk kita semuanya yuk. Nah, jadi dari hasil diskusi kita atau diskusi kalian pada pagi hari ini bisa disimpulkan bahwa ternyata apa Mas Raffi? Ya,
bahwa ternyata dalam kehidupan kita sehari-hari banyak sekali kasus-kasus sosial di masyarakat yang ternyata melanggar hifzu atau melanggar al-kuliyatul al-khamsah. Jadi hikmah apa sih yang bisa kalian ambil dari pembelajaran pada pagi hari ini? Gimana? Kita jadi tahu ya bahwa apa itu al-kuliyatul al-khamsah dan manfaatnya ya, hikmahnya, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah diskusi ini, Bu Atol akan memberikan tes ya, menggunakan kuisis untuk menilai kemampuan kalian terhadap materi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, silakan untuk menilai kemampuan pengetahuan kalian, kalian kerjakan tes akhir menggunakan kuisis. Kalian bisa scan barcode tersebut, kemudian kerjakan dengan baik ya. Silahkan kerjakan dengan jujur, tidak saling mencontek, karena ini bermanfaat sekali untuk mengukur kemampuan kalian terhadap pemahaman dari materi yang sudah kita pelajari. Jelas ya Mas Mbak? Iya. Sudah? Mudah ya, dapat skor berapa ini? Banyak sekali, Bu. Banyak ya, alhamdulillah. Berarti ini paham-paham semuanya ya. Sudah selesai semuanya ya? Sudah, silahkan menghadap ke depan dulu. Perhatikan Bu Atfal semuanya. Ya. Bagaimana hasil belajarnya pada pagi hari ini? Memuaskan? Memuaskan. Ada bagian yang paling sulit nggak kira-kira dari rangkaian tadi yang kalian sudah pelajari, dari rangkaian yang kalian sudah diskusikan? Ada bagian yang paling sulit nggak kira-kira? Aman. Pagi hari ini kira-kira nih, kalau kalian diberi kesempatan untuk memberikan bintang ya antara 1 sampai 5, kira-kira berapa bintang sih yang akan kalian berikan untuk diri kalian sendiri dari Mbak Sasi? Berapa bintang nih Mbak Sasi? 4 bintang. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Sasi semuanya. Alhamdulillah ya, pembelajaran pada hari ini telah selesai ya. Nanti kita mempersiapkan untuk pembelajaran di pertemuan berikutnya ya. Pertemuan berikutnya kita akan membahas terkait dakwah para ulama di Pulau Jawa. Sudah jelas ya pada pembelajaran hari ini? Iya. Minta tolong untuk salah satu peserta didik untuk menyiapkan dan mengakhiri pembelajaran pada hari ini dengan berdoa bersama. Silahkan semuanya bersiap khusyuk untuk berdoa bareng-bareng ya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, buat akhiri untuk pertemuan pada pagi hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.